kita ketemu lagi dalam program KPU Sika Menyapa. Yeay. Di mana kita akan ngobrolin tema dan isu menarik seputar kepemiluan dan kelembagaan KPU. Nah, teman pemilih pastinya penasaran dong ya, tema apa yang kita bahas kali ini? Sebelum nonton, jangan lupa dulu klik tombol subscribe-nya. Sudah? Terima kasih. Dan yang belum, pencet dulu sekarang, karena subscribe gratis. Dan juga jangan lupa untuk pencet tombol like-nya ya. Like. Dan juga jangan lupa nih komentar-komentar, saran juga ide. Bisa juga untuk kita kasih tema lagi apa yang menarik untuk kita obrolin. Dan yang pastinya jangan lupa untuk pencet tombol notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru dari KPU Sika. Oke, terima kasih. Dan tema kita menarik kali ini kita akan ngobrolin tentang sosialisasi tahapan dan jadwal pemilu 2024. Dan sudah hadir bersama kita semua, beliau ini merupakan Ketua KPU Sika dan pastinya teman pemilu semua nggak asing, langsung saja kita sapa Pak Ferry. Tepuk tangan untuk Pak Ferry. Bertemu lagi. Apa kabarnya Pak hari ini? Baik-baik saja. Luar biasa ya Pak, semangat menyapa teman pemilu semua. Ya, harus semangat ya Pak ya. Oke teman pemilu semua, kita akan ngobrolin tentang tahapan dan jadwal pemilu 2024 bersama Pak Ferry. Oke Pak ya, siap ya? Siap, terima kasih Bapak. Oke Bapak, sebelum kita mulai diskusi kita, Permata boleh izin disclaimer dulu ya ke teman pemilu semua. Oke, baik teman pemilih semua, dalam proses syuting hari ini Bapak dan saya dalam keadaan sehat ya Pak ya? Sehat alhamdulillah. Dan juga kami berdua Bapak sudah vaksin booster ya Pak ya? Sudah alhamdulillah, sudah tidak mantap. Dan teman pemilih juga jangan lupa ya booster 3 kali. Oke. Nah Bapak, teman pemilih semua pasti penasaran nih Pak, kira-kira dasar hukum atau regulasi yang digunakan dalam proses tahapan pemilu itu apa aja Pak? Ya, jadi dasar yang pertama tentu dari UUD 45, yaitu di pasal 6A tentang Pilpres, lalu pasal 22E tentang pemilu, itu secara umum, lalu lebih khusus untuk tahapan dan jadwal ini sudah ada PKPU-nya, PKPU 3 tahun 2022, nah, itu sudah atur tentang jadwal ini secara rinci. Sebetulnya tidak rinci juga karena hanya bersifat gelondongan, besarannya saja. Rinciannya nanti kita akan temukan di dalam PKPU yang lain. Nah, jadi selain PKPU 3 2022 juga sebelumnya KPU sudah membuat keputusan nomor 21 tahun 2022 tentang tanggal pemungutan suara di tanggal 14 Februari 2024. Nah, itu peluncurannya sudah kita laksanakan tanggal 14 Februari 2022. Nah teman pemilih itu tadi untuk regulasi yang digunakan dalam tahapan pemilu. Nah Bapak, pasti teman pemilih semua makin penasaran nih Pak, kira-kira kapan sih memangnya pemilu dilaksanakan Pak? Ya sudah seperti saya singgung tadi, sudah ada keputusan itu 14 Februari 2024. Harinya Pak? Hari Rabu. Lalu yang perlu kita sampaikan juga pada hari H itu, pemilih datang ke TPS, lalu akan diberikan 5 jenis surat suara. Surat suara presiden, surat suara DPR, DPD, lalu DPRD provinsi dan DPRD kabupaten. Baik, itu tadi ya teman pemilih, berarti banyak juga ya Pak ya, 5 lembar surat suara yang akan diterima teman pemilih ketika datang ke TPS nanti ya Pak ya? Oke, baik. Nah teman pemilih, Bapak kira-kira dalam proses penyelenggaraan pemilu sendiri ini kira-kira tahapannya apa saja Pak yang dilaksanakan oleh KPU? Tahapannya ini ada 11. Banyak juga ya Pak ya? Apa aja tuh Pak kalau boleh tahu? Yang diatur dalam PKPU 3 ini, rujukannya tentu saja di Undang-Undang pasal 167 ayat 4. Yang pertama itu perencanaan program dan anggaran serta penyusunan PKPU. Ini tahap ini dilaksanakan oleh KPU RI. Kita di kabupaten mengikuti dan juga
mempelajari berbagai draft yang sudah disiapkan untuk memberikan usul saran kalau diminta, sambil menunggu itu penetapannya. Oke, itu jangka waktu perencanaan program dan penyusunan anggaran itu berapa lama nih Pak? Dari 14 Juni 2022 sampai 14 Juni 2023, jadi 1 tahun ya. Lalu yang kedua, pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu. Nah, ini mulai 29 Juli 2022 sampai 13 Desember 2022. Jadi kita di tingkat kabupaten itu menunggu saja di sini. Setelah di tingkat pusat diserahkan macam-macam dokumen, nah, kita di sini juga sesuai ketentuan harus menunggu untuk mendapat penyerahan KTA dan sebagainya. Lalu tahap berikut pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih. Ini juga mulai dari 14 Oktober 2022 sampai 21 Juni 2023. Nah, tahap ini hampir bersamaan dengan penetapan jumlah kursi daerah pemilihan. Mulai juga 14 Oktober sampai 9 Februari 2023. Jadi untuk menandai 2 tahapan ini, itu pemerintah akan menyerahkan kepada KPU RI itu DP 4 dan DAK 2. Nah, untuk tahapan selanjutnya yaitu penetapan peserta pemilu. Itu jadwalnya tanggal 14 Desember 2022. Informasinya saat ini partai yang sudah terdaftar di Kemenkumham sebanyak 75. Jadi kita tidak tahu apakah semua mendaftar atau tidak. Lalu dari yang mendaftar itu apakah semua ditetapkan atau tidak. Jadi kita ikuti prosesnya nanti. Baik, tahap berikut yaitu pencalonan anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten, lalu pencalonan presiden dan wakil presiden. Jadi untuk tahun ini mulai DPD prosesnya mulai 6 Desember itu mulai. Yang lain tahun depan baru mulai tahapannya. Lalu kampanye dari 28 November sampai November 2023 sampai 10 Februari 2024, 75 hari. Ini kemarin kita tahu cukup alot. KPU usul 120 hari, lalu kemudian 90 hari, lalu DPR dan sebagainya usul 75 hari, lalu akhirnya disepakati 75 hari. Nah, tahap berikut yaitu setelah kampanye masuk masa tenang 3 hari saja, dari tanggal 11 sampai 13 Februari, lalu dilanjut dengan hari H pemungutan suara. Baik, setelah pemungutan suara masuk penghitungan suara dan rekapitulasi. Di jadwalnya sampai 20 Maret 2024 untuk rekap. Ya. Saya kira itu untuk tahapan sampai pemungutan suara. Lalu masih ada lanjutan setelah pemungutan itu masih ada 2 tahap, yaitu penetapan hasil pemilu dan pengucapan sumpah janji. Jadi untuk pengucapan sumpah janji DPRD kabupaten dan provinsi itu mengikuti masa jabatan mereka, sementara DPR RI dan DPD akan dilantik pada 1 Oktober 2024 dan Presiden 20 Oktober 2024.
Baik teman pemilih, itu tadi 11 proses dalam 11 tahapan proses dalam penyelenggaraan pemilu ya Pak ya. Nah baik teman pemilih pasti penasaran juga nih Pak, di dalam 11 proses tahapan tadi itu salah satunya terkait pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu nih Pak. Nah bagaimana nih Pak mekanisme proses pendaftaran oleh peserta pemilu Pak? Ya teman pemilih sekalian, jadi tanggal dimulainya itu tanggal 29 Juli 2022 ini secara sentralistik partai-partai calon peserta pemilu ini akan mendatangi kantor KPU RI untuk mendaftar. Ya. Jadi secara sentralistik, lalu di tingkat kabupaten kita menunggu teman-teman yang menjadi pengurus di tingkat kabupaten untuk menyerahkan KTA dan sebagainya. Nah, lalu selain itu kita dalam proses ini akan menggunakan aplikasi SIPOL, Sistem Informasi Partai Politik. Ya. Saya kira itu secara singkat bisa kita sampaikan. Mungkin pada kesempatan lain kita lebih menjelaskan lebih banyak soal pendaftaran dan verifikasi ini. Baik teman pemilih, Bapak itu tadi ya untuk proses pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu. Jadi sifatnya sentralistik ya Pak ya. Nah Bapak, selanjutnya nih pastinya dari semua partai yang mendaftar itu, apakah nanti semua partai itu akan diverifikasi kembali Pak? Ya. Jadi rujukan kita itu di putusan MK Mahkamah Konstitusi nomor 55 tahun 2020. Jadi dalam putusan itu disebutkan semua partai baru dan partai yang belum memenuhi parliamentary threshold, artinya belum dapat kursi di Senayan, itu akan diverifikasi secara administrasi dan faktual. Sementara 9 partai politik yang sudah memenuhi parliamentary threshold hanya dilakukan verifikasi administrasi. Oke, tadi itu untuk terkait proses pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu. Bapak kita lanjut lagi diskusinya, boleh ya Pak ya? Boleh. Masih semangat Pak? Masihnya semangat loh Pak? Masih semangat, mantap. Baik Bapak, kita lanjut lagi. Ini pertanyaannya lebih detail lagi nih Pak, lebih mendalam. Terkait kapan Pak pemutakhiran data pemilih dimulai dan bagaimana juga nih Pak proses mekanismenya? Ya, seperti sudah saya singgung sebelumnya, jadi tanggal 14 Oktober nanti pemerintah menyerahkan data kependudukan yang biasa disingkat DP4 kepada KPU paling lambat 16 bulan. 16 bulan itu mulai pada tanggal 14 Oktober itu. Pemerintah dalam hal ini berarti Kementerian Dalam Negeri. Lalu setelah KPU mendapat data ini akan ada sinkronisasi dan ini dilaksanakan di tingkat pusat. Kita setelah sinkronisasi akan mendapat limpahan atau kiriman data melalui provinsi. Untuk selanjutnya kita proses untuk turunkan data itu ke tingkat kecamatan dan desa. Baik, lalu dalam ketentuan ini untuk pemutakhiran data pemilih, KPU Kabupaten akan dibantu oleh Pantarli, Panitia Pendaftaran Pemilih, dan PPS PPK. Untuk Pantarli ini akan sesuai dengan jumlah TPS. Dalam estimasi kita, perkiraan kita untuk pemilu 2024 ini di Kabupaten Sika ini akan kita bangun 920 TPS. Itu artinya
kita harus rekrut pada waktu pemutakhiran data pemilih ini 920 petugas Pantarli atau PPDP. Ya. Lalu aplikasi yang akan digunakan, ya semua tahapan ini pakai aplikasi semua. Jadi untuk pemutakhiran ini kita akan memakai aplikasi SIDALI, Sistem Informasi Data Pemilih. Baik Bapak, ada nih Pak, mungkin hal yang menjadi bikin teman pemilih semua penasaran gitu. Ada banyak pertanyaan. Betul sekali Bapak. Nah kira-kira nih Pak, di dalam PKPU nomor 3 tahun 2022 seperti yang Bapak sampaikan tadi, apa nih Pak alasannya yang menjadikan tidak dicantumkannya perekrutan jadwal panitia ad hoc Pak? Padahal panitia ad hoc sendiri merupakan satu kesatuan dalam penyelenggara pemilu ya Pak ya. Kira-kira kenapa tuh Pak? Ya, di Undang-Undang 7 terutama pasal 167 ayat 4 itu memang hanya disebut 11 tahap. Lalu tidak ada secara khusus menyebut tentang tahap rekrutmen badan ad hoc. Tapi itu bukan berarti tidak penting. Karena di undang-undang juga, Undang-Undang 7 pasal 51 tentang PPK, lalu 54 tentang PPS, itu disebutkan KPU Kabupaten Kota merekrut PPK PPS paling lambat 6 bulan sebelum hari H dan dibubarkan paling kurang 2 bulan sesudah hari H. Nah, itu sudah ada ketentuan seperti itu. Lalu di PKPU 3 ini disinggung juga, terutama pasal 6 itu menyebutkan bahwa ketentuan mengenai rincian program dan kegiatan setiap tahapan dan jadwal diatur dalam PKPU. Jadi pasti akan ada PKPU khusus tentang rekrutmen panitia atau badan ad hoc. Jadi sementara masih disusun gitu ya Pak ya? Ya. Lalu rujukan lainnya itu berdasarkan tahapan di mana PPK dan PPS mulai terlibat pada itu disebut pada tahap pemutakhiran data pemilih. Jadi tahap ini dimulai 14 Oktober seperti sudah kita sebut tadi, 14 Oktober 2022. Lalu data pemilih itu akan diturunkan ke tingkat PPK PPS itu paling lambat Januari 2023. Nah, dengan demikian sebelum data itu turun maka rekrutmen badan ad hoc PPK PPS sudah harus dilaksanakan. Pasti akan direkrut. Jadi teman-teman yang sudah banyak mengajukan pertanyaan tidak usah khawatir karena pasti kita akan melakukan rekrutmen. Oke, yang penting sabar menanti ya Pak ya. Kita tunggu saja PKPU tentang rekrut badan ad hoc ini dikonsultasikan dengan Komisi 2 dan disahkan atau diundangkan. Oke. Nah teman pemilih itu tadi ya terkait perekrutan badan ad hoc ya, jadi teman pemilih semua atau masyarakat yang ingin berpartisipasi di dalam penyelenggaraan pemilu sebagai penyelenggara ya Pak ya harus bersabar, nanti akan pasti direkrut ya Pak ya untuk badan ad hoc ini. Oke Bapak, kita lanjut lagi Pak terkait tahapan berikutnya penetapan jumlah kursi dan daerah pemilihan. Ini berlangsungnya berapa lama nih Pak? Ya. Jadi jadwalnya mulainya hampir sama dengan pemutakhiran data pemilih tadi. Jadi mulai 14 Oktober dan penetapannya oleh KPU RI itu tanggal 9 Februari 2023. Jadi itu memang prosesnya akan melibatkan banyak pihak karena kita harus sosialisasi, lalu kemudian membuat atau penyusunan daftar
penyusunan dapil sesuai prinsip-prinsip penetapan dapil itu. Kemudian ada kita mengundang publik juga untuk diskusi, lalu menangkap aspirasi dan sebagainya, sehingga penetapan dapil ini sungguh-sungguh merupakan kemauan banyak pihak di Kabupaten Sika ini. Nah baik Bapak, sembari kita menjawab penasaran dari teman pemilih semua nih Pak, proses atau mekanisme di dalam penetapan jumlah kursi itu seperti apa nih Pak? Perbandingannya bagaimana tuh Pak? Hitung-hitungannya. Nah, jadi untuk kursi DPRD Sika sepertinya belum akan bertambah. Jadi masih tetap 35. Itu sesuai ketentuan pasal 191. Jumlah penduduk antara 300 sampai 400 itu alokasi 35 kursi. Penduduk Sika sampai semester 2 2001 itu masih 327.254 orang. Jadi masih jauh untuk sampai ke 40 kursi. Jadi kita masih tetap 35 kursi. Baik. Terus setiap penetapan jumlah kursi tadi di DPRD Sika khususnya ya Pak ya. Nah sekarang lebih ini lagi Pak, dapil nih Pak. Gimana tuh Pak penetapan jumlah kursi di dapilnya? Setiap dapil memperoleh berapa kursi tuh Pak? Ya itu nanti ada pembahasan khusus tentang itu ya. Oke. Jadi paling kurang itu 3 kursi, paling banyak 12 kursi. Jadi nanti di draftnya itu harus disesuaikan betul dengan prinsip-prinsip penataan dapil itu, sehingga jangan sampai pincang ada dapil yang 3 kursi saja atau ada yang sampai 12 kursi. Nah, itu tidak seimbang. Jadi ya, ada aspek proporsionalitasnya juga harus diperhatikan. Baik. Jadi dalam penyusunan draft nanti harus disesuaikan. Baik. Ya Bapak, tidak terasa kita sudah harus menutup perbincangan diskusi hangat kita kali ini Bapak. Tapi sebelum permata tutup, Bapak mungkin ada yang mau disampaikan ke teman pemilih semua nih Pak. Mungkin pesan atau pantun juga boleh Pak. Baik, teman pemilih sekalian, kita sekarang sudah memasuki tahun politik. Jadi selama 20 bulan ke depan ini, bahkan sesudahnya, karena akan dilanjutkan dengan pemilihan gubernur dan bupati yang sudah dijadwalkan bulan November. Kita harus memastikan yang pertama apakah kita sudah terdaftar di DPT. Jadi nanti kalau sudah proses ini jalan, kita harus cek nama kita di DPT sudah ada atau belum. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua, ingat tanggal paling penting, jangan lupa ke TPS pada tanggal 14 Februari 2024. Kalau Anda tidak datang, Anda tidak terlibat dalam penentuan wakil-wakil rakyat yang akan duduk di DPRD Kabupaten, DPR Provinsi, DPR RI, DPD, bahkan tidak ikut menentukan siapa yang akan menjadi presiden dan wakil presiden. Baik Bapak, terima kasih. Itu tadi teman pemilih pesan dari Pak Ferry. Jadi jangan lupa untuk ikut terlibat ya Pak ya. Sekaligus juga sembari menunggu hari H nanti 14 Februari 2024. Tetap juga cari informasi dan juga baca-baca nih Pak ya terkait peraturan ataupun informasi seputar kepemiluan gitu ya Pak ya, biar tidak termakan berita hoax, betul Pak? Betul, oke. Baik Bapak, terima kasih untuk bincang-bincang kita kali ini. Kita ngobrol lagi di lain kesempatan ya Pak ya. Masih mau ngobrol sama pemata kan Pak? Masih undang tuh. Saya undang terus setiap hari nanti. Oke. Baik Bapak, teman pemilih, kita harus menyudahi pertemuan diskusi kita kali ini. Sama-sama Pak, boleh kita ajak teman pemilih untuk terus menyaksikan KPU Sika Menyapa ya Pak. Oke teman pemilih, jangan lupa untuk subscribe, terus juga jangan lupa like, dan juga jangan lupa untuk klik lonceng notifikasi, dan pastinya kita ketemu lagi di episode berikutnya dari KPU
Sika menyapa. Sampai jumpa.